Puisi tadi saya persembahkan buat teman-teman tuli dan ibu-ibu luar biasa yang memiliki anak tuli. Semangat! Saya mau mengisahkan perjalanan hidup saya sebagai seorang tuli yang berasal dari kampung yang berada jauh di Sulawesi Utara, dekat dengan perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Sejak kecil, saya tidak mengenal apa itu bahasa isyarat, karena pergaulan saya sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Bergaul seperti biasa. Namun, semua bisa tahu kalau saya tuli setelah bercakap cerita. Saya lahir dari pasangan ibu yang tuli, yakni Esmin Manambing, yang berasal dari Pulau Kaoluso di perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Dan ayah saya yang sudah almarhum, non tuli, juga berasal dari Sangir. Kedua orang tua saya memiliki latar belakang yang berbeda. Ibu saya yang tuli berkarakter lembut, sedangkan ayah saya berkarakter kuat, tegas, dan disiplin. Sejak kecil, orang tua tidak pernah memanjakan saya, terutama ayah. Ibu saya selalu mengajari saya untuk tidak mudah mengeluh. Sekedar tahu, saya waktu kecil orangnya sangat cengeng sekali. Dicubit sedikit saja, nangis. Ditepuk sedikit saja, walaupun kuat tapi hanya bercanda, nangis. Makanya ketika kecil saya dipanggil dengan sebutan anak cengeng. Namun ayah saya yang keras selalu menghukum saya agar menjadi lelaki. Tidak boleh laki-laki menangis, malu. Tapi mau bagaimana lagi? Dalam hal pergaulan dengan anak-anak, saya biasa saja. Karena semua teman-teman di permainan saya tahu kalau saya tuli. Tapi terkadang kala kalau sudah bermain, mereka lupa. Hingga ya, tahulah bagaimana anak-anak kalau sudah kesal. Sering marah-marah kalau saya tidak bisa mengulang permainan yang sudah diajarkan kalau berkaitan dengan suara. Ketika kecil, saya disekolahkan sekolah umum. Maklum, di tempat saya tinggal waktu itu tahun 70-an, belum ada yang namanya SLB, apalagi yang namanya sekolah inklusif. Saya disekolahkan di TK umum, lalu lanjut ke SD umum, yang kebetulan juga ibu saya jadi guru di situ. Oh ya, saya hanya mau mengingatkan lagi, kalau ibu saya itu tuli. Tapi tentu ada yang bertanya, bagaimana kok saya yang tuli bisa jadi guru? Kisahnya begini, di daerah perbatasan sana, sangat kekurangan guru di tahun 70-an. Kebetulan ibu saya baru lulus sekolah, lanjut kuliah, namun karena terbatasan tenaga pengajar, ibu saya diminta mengajar. Padahal sudah tahu saya tuli, tapi kenapa tetap juga diminta? Karena ibu saya punya sisi seorang yang memenuhi persyaratan sebagai seorang pengajar, dan terutama pendidik. Mohon dibedakan ya, antara pengajar dan pendidik itu tidak sama. Pengajar hanya mengajarkan apa yang dia tahu, tapi pendidik itu berkaitan dengan keteladanan, sikap hidup. Contoh,
ibu saya memenuhi kriteria sebagai seorang pendidik, maka diminta untuk menjadi seorang guru. Waktu itu guru honor, belum guru tetap, apalagi PNS.